Cuci darah itu kan biasanya dilakukan di rumah sakit, dibantu juga sama perawat. Tapi kalau cuci darah sendiri di rumah, bisa nggak ya? Terus dibantu siapa ya? Halo pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Selamat datang kembali di channel Tommy Zakaria. Buat kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan nama saya Tommy. Saya adalah pasien gagal ginjal. Di channel ini, saya membagikan berbagai informasi yang menarik seputar gagal ginjal. Jadi tunggu apa lagi? Buruan subscribe dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video saya. Pembahasan di video kali ini adalah cuci darah sendiri di rumah itu mudah dilakukan dengan CAPD. Seperti yang kita tahu, cuci darah itu bisa dilakukan di rumah sakit dan juga bisa dilakukan di rumah secara mandiri. Tapi kebanyakan orang itu hanya mengetahui kalau cuci darah itu cuma bisa dilakukan di rumah sakit aja. Sedangkan hanya sedikit aja yang mengetahui kalau cuci darah itu juga bisa dilakukan di rumah sendiri secara mandiri melalui CAPD. Jadi kalau kita ngomongin soal CAPD, apa sih itu CAPD? CAPD itu adalah metode cuci darah melalui perut. Saya tuh sudah pernah membahas tentang apa itu CAPD di video sebelumnya. Kalau kalian ingin menyimak lebih lanjut tentang apa itu CAPD, kalian bisa lihat videonya di link berikut ini nih, saya kasih. Nih di atas nih, di sini ya. Kalau enggak nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi deh. Ya, kalian bisa lihat di situ. Oke, kita lanjut. Saya nggak mau ngebahas apa itu CAPD, saya anggap kalian itu sudah mengerti apa itu CAPD. Kalau kalian belum mengerti, ya kalian simak di video saya sebelumnya aja, saya sudah pernah membahas itu. Jadi cuci darah itu bisa juga dilakukan di rumah sendiri secara mandiri melalui CAPD. Tapi cuci darah sendiri di rumah secara mandiri ini yang biasa kita sebut dengan CAPD, kita sebutnya CAPD aja ya. Jadi CAPD ini memang diutamakan untuk pasien gagal ginjal yang usianya masih muda, karena untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk pasien gagal ginjal yang sudah di atas usia muda untuk tidak menjalankan cuci darah sendiri di rumah secara mandiri ini, atau biasa disebut dengan CAPD. Banyak juga kok yang menjalani cuci darah sendiri di rumah secara mandiri ini yang sudah usianya itu sudah di atas usia muda. Ya itu semua sih tergantung dari aturan rumah sakitnya masing-masing. Nah, untuk penerapan cuci darah sendiri di rumah secara mandiri ini yang biasa kita sebut dengan CAPD, kita tidak perlu memerlukan bantuan perawat seperti kebanyakan di rumah sakit. Kita melakukan cuci darah itu semuanya kita lakukan sendiri secara mandiri. Kalaupun ada yang bantu, itu pun yang bantu mungkin keluarga aja sih, keluarga dekat. Itu pun mungkin yang bantu cuma satu orang aja. Dan proses cuci darahnya ini 4 kali setiap hari. Jadi pagi, siang, sore, malam. Itu setiap hari 4 kali. Jadi kalau CAPD itu pergantian cairan namanya. Kalau HD itu kan rata-rata biasanya seminggu cuma 2 kali untuk cuci darah. Ada juga sih yang mungkin yang 3 kali dalam seminggu. Tapi rata-rata kebanyakan pasien HD itu cuci darah seminggu 2 kali. Saya dulu juga seminggu 2 kali sih, nggak pernah 3 kali. Nah karena proses CAPD ini sehari itu 4 kali, emang sih kelihatannya agak ribet nih kalau cuci darah di rumah. Udah kita kerjakan sendiri cuci darahnya, terus juga setiap hari lagi pergantian cairan 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Kelihatannya ribet, kayaknya lebih enak HD gitu. Tapi kalau kita jalanin enggak kok sebenarnya. Dulu waktu saya masih HD ditawari CAPD,
Dulu saya ngelihatnya, wah kayaknya ribet amat nih CAPD nih, 4 kali setiap hari lagi pergantian cairan. Tapi setelah dijalani enggak juga sih, enggak ribet. Prosesnya itu cukup simple, nggak memakan waktu yang lama. Pergantian cairan itu memakan waktu cuma kurang lebih 20 menit, paling lama 30 menit. Kalau cuci darah di rumah sakit itu kan wah sampai 5 jam loh. Kalau enggak 4 jam lah, antara 4 jam sampai 5 jam gitu deh. Jadi menurut saya sebenarnya cuci darah itu lebih bersih di CAPD loh. Saya udah pernah ngerasain sih, karena saya HD 6 tahun. Kalau CAPD kan baru nih, sekitar baru 2 tahunan lah. Kalau nggak salah sih 2 tahun. Saya juga lupa karena saya nggak hitungin waktunya. Saya juga lupa sih waktu itu. Pokoknya CAPD berjalan begitu aja. Saya nggak hitungin, saya nggak ingetin itu tanggal berapa, hari apa. Ya pokoknya saya jalanin aja udah. Gitu. Dan tadinya waktu saya masih HD, waktu saya ditawari CAPD, wah saya juga mikirnya banyak itu, nggak langsung mau. Cuma karena waktu itu waktu HD itu saya tuh tensinya tinggi terus kan, tensi tinggi terus, jantung membesar, wah. Dan saya juga memang sudah disarankan untuk CAPD, ya saya menjalankan CAPD akhirnya. Tapi setelah saya jalanin, yang tadinya saya mikirnya ribet, ternyata nggak ribet. Ternyata malah di tubuh saya tuh cocok gitu. Saya tuh malah lebih stabil gitu dibanding HD. Nggak tahu juga ya kalau pasien yang lain. Cuma kalau menurut saya CAPD itu lebih baik. Kenapa sih saya bilang CAPD itu lebih baik? Yang pertama, CAPD itu tidak memberatkan kinerja jantung. Nah, kalau HD itu kan biasanya memberatkan kinerja jantung. Biasanya tuh rata-rata setiap pasien HD itu jantungnya pada membesar. Ini saya juga nih, jantung saya juga udah mulai, bukan udah mulai, tapi memang udah membesar sekitar 65% kalau nggak salah. Tapi waktu disarankan CAPD itu keunggulannya tuh sebenarnya tidak memberatkan kinerja jantung. Dan menurut saya CAPD itu penerapannya cukup simple. Memang kelihatannya ribet sih, 4 kali setiap hari, tapi sebenarnya itu jadi lebih bersih loh. Kalau cuci darah di rumah sakit, kalau HD itu cuma 2 kali, kalau CAPD itu setiap hari 4 kali lagi. Coba bayangin gimana nggak bersih. Kita minumnya juga bisa lebih banyak, udah gitu kita nggak bakal aus lagi kayak waktu masih HD gitu. Jadi saya menyarankan nih untuk kalian yang masih muda, ini saya bicara untuk pasien gagal ginjal yang masih usianya tuh masih muda gitu ya. Saya saranin coba kalian beralih ke CAPD. Mungkin kalian akan merasakan menjadi lebih baik lagi. Kondisi tubuh kalian tuh akan lebih stabil, kalian tuh bisa meningkatkan kualitas hidup kalian. Tadinya saya tuh wah loyo, terus kalau pulang HD lah tahu sendiri ya, kalau pulang HD itu kan pasti badannya lemes, pengennya cepet-cepet pulang sampai rumah, pengen tidur, badan kayak nggak enak, gemeteran, kayak mau jatuh, keliengan lah apa. Itu saya udah merasakan itu, makanya terus saya pindah CAPD. Ya alhamdulillah sekarang kondisi tubuh saya lebih stabil. Itu sih menurut saya ya. Itu semua tergantung dari kalian sendiri yang menjalani. Kalau kalian pengen di HD ya silahkan, kalau kalian beralih ke CAPD ya silahkan aja. Itu sih saya cuma ngasih saran aja. Kalau kalian pengen kondisinya lebih stabil ya mungkin CAPD aja sih ya, karena saya udah pernah menjalani HD dan saya juga udah pernah menjalani CAPD, jadi saya tahu HD dan CAPD itu kondisinya enakan mana. Tapi itu kan tergantung dari kitanya juga ya, soalnya kan kondisi tubuh pasien itu kan beda-beda.
tergantung kalian juga. Jadi cuci darah sendiri di rumah secara mandiri itu menurut saya mudah dilakukan dengan CAPD. CAPD ini tidak memberatkan kinerja jantung. CAPD ini prosesnya 4 kali setiap hari. Proses pergantian cairan ya. Dan kalau HD itu kan rata-rata cuci darah seminggu 2 kali. Itu memakan waktu kira-kira 5 jam atau 4 jam lah. Sedangkan kalau pergantian cairan itu cuma memakan waktu 20 menit, paling lama 30 menit lah. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kita mengenai cuci darah sendiri di rumah secara mandiri yang biasa kita sebut dengan CAPD ini, penerapannya tidak memerlukan bantuan perawat. Kita hanya sendiri aja melakukannya. Terus prosesnya itu 4 kali setiap hari. Dan CAPD ini tidak memberatkan kinerja jantung. Jadi cukup aman untuk pasien gagal ginjal. Oke, mungkin kalian dari pembahasan kita ini sudah cukup paham kan mengenai kenapa saya bilang cuci darah sendiri di rumah secara mandiri ini mudah dilakukan dengan CAPD. Jadi itu alasannya ya, karena yang salah satunya itu penerapannya cukup mudah dan juga nggak memberatkan kinerja jantung, cukup aman untuk pasien gagal ginjal. Ya cobalah kalian konsul-konsul sama dokter, tanya-tanya mengenai CAPD. Mungkin segitu aja dulu video dari saya. Kalau saya ada kesalahan kata atau kekurangan atau apa, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah di kolom komentar. Terus buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari video-video saya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.